Mau buka apa? Visitor. Buka visitor. Ini aja. Oh, nggak Seperti bisa plus. pakai ini ya. Plus. Langsung sini aja ya. Lib, lib. Itu. Terus ini dapus. Sini diganti. Dapus aja. Dapus dulu aja. Oh, yang ini. Dapus dulu aja. Dari belakang hapus sampai admin hapus. Aku biasa pakai WA web itu tuh Ya, tak langsung klik. langsung klik kan ya biar, Iya. biar tahu biar Iya. enak. Oh ya Mbak Teli. Nah, hapus lagi, hapus lagi. Apinya dihapus juga. Oh dihapus. Ini Hapus. juga. Ini langsung Hapus visitor. lagi. Satu Oh, lagi, enter. Ini juga hapus. Enggak. Oh, STH. SCH. ID terus sampai sini sampai admin. Nah, ini enter. Jadi ini tak terangin satu-satu dulu ya, Bu ya. Iya. Tak terangin satu-satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sistemnya Slim yang kemarin offline sudah saya online-kan yang ini. Nah, untuk hostingnya Bu Eni sama Mbak Mega tuh punya hak penuh untuk masuk gitu. Jadi kalau yang offline itu kan semua database SAM, HTDoc, SIM-nya kan ada di sini, ada di komputer ini ya. Kalau yang sudah online kan berarti sudah saya langgankan ke hosting double host gitu. Nah, kayak ibarat Bu Eni sama Mbak Mega punya ini ya, punya akun Facebook gitu. Cara ngeceknya new tab, klik new tab. Berarti sini. Terus klik double host. New tab. Enggak. New tab tuh udah ini langsung double host. Oh, langsung double host. Langsung double host. Double HOST. Enter. Nah, klik yang double host, double BL, double host. Ya, yang ini double host. Nanti dipin aja biar nanti tinggal klik di sini, nanti tak kasih tahu caranya. Nah, juga, ya? Jadi salah satu rekomendasi saya untuk Slim aja ya, ini hosting kita langgan hanya untuk Slim, bukan untuk website sekolah dan lain-lain gitu. Kalau untuk levelnya kala SD dan SMP pakai ini saya berani. Bahkan ada satu kampus di Jawa Timur saya pakai double host juga. Yang penting hanya untuk Slim dan database-nya tidak ada upload PDF itu aja. Jadi isinya hanya database buku, eksemplar, udah itu aja. Itu insya Allah aman. Udah langganan ke yang di kampus Jawa Timur itu udah 3 tahun aman sampai sekarang. Nah ini insya Allah kalau untuk SMP aja aman. Nah tinggal klik login. Kita masuk ke akun kita yang udah kita langgan. Nah, lalu ini sudah sudah emailnya yang kemarin buat dilanggan ya, yang di sini ya, kliknya. Oh, beda ya. Berarti gini aja. Kemarin emailnya sudah dikirim ya, gini aja. Caranya add, terus sign. Nah, lalu kita login email dulu aja lewat sini. Email yang kemarin untuk langganan hosting kemarin dicek di WhatsApp. Iya. Lentera. Nanti kalau sudah SIM-nya lancar semua, untuk absensi mau ditaruh di mana, Pak? Untuk absensi itu mau taruh di mana? Rencana kan besok di meja itu. Oh, meja yang itu ya. Tapi ini komputernya masih belum dipakai untuk QT. Ya. Besok kalau itu ya. Nanti tak bantu setting ya. Oh iya. Apa nanti minta sekalian apa ya bilang? Boleh, kalau udah siap. Ya. Kalau enggak nih tak jelasin via online. Iya. Next. Ini next. Ya, next. Nanti masuk ada yang salah berarti. Lentera Pustaka SMPN 2 Sandan COM. Oh iya. C. Next. Lalu passwordnya diisi, nanti biasanya ada verifikasi 2 langkah kemarin. Ini passwordnya ya? Iya, passwordnya. Berarti aja. Kemarin passwordnya SMP. Lupa ya.
LPS sampai 2 santet. Oke, yes I am. Yes. Oke. Nah, sekarang klik double host di sini bisa, di sini bisa. DUBEL Enter. Nah, ini. Yang ini ya. Iya. Lalu klik login. Nah, nanti caranya ada otomatis, tinggal login aja. Iya, sudah saya tautkan soalnya dengan email itu. Jadi selama pakai email itu gampang masuknya, nggak perlu ketik email sama password. Itu yang komputer itu juga yang Iya nanti kan. tinggal Nah, jadi ini kan seperti kalau kita menyaksikan apa ya, ada menu-menunya ini juga ya. Ini double host, ada layanan, ada domain, ada pembayaran, ada dukungan, ada tiket gitu. Nah, mungkin satu fitur atau satu menu yang akan kita pakai nantinya ke depannya adalah tiket gitu. Jadi misalkan nanti yang namanya online tuh pasti ada namanya server down gitu, ada permasalahan dari pihak sananya gitu. Biasanya kalau di sini saya temuin sekitar sebulan 1 kali atau sebulan 2 kali. Nanti ada pemberitahuan via email biasanya 3-4 jam down, nggak bisa diakses, ya apa-apa. Nah, nanti ketika nggak bisa diakses bisa buat tiket gitu. nanti aja kalau udah ada masalah tak kasih tahu caranya. Sekarang tak jelasin ke yang lain dulu. Jadi ada satu layanan dan satu domain yang kita langgan. Nah, di sini kelihatan ada web hosting triple XL. Ini namanya layanannya triple XL yang kita langgan. Lalu domainnya kan alamat lib smpn 21. Nah, ini benar-benar menunjukkan kalau ya ibu tuh langganan di sini langsung. Ini laman utamanya. Ini semua database ada di sini gitu. Nah, gitu. Terus kalau mau masuk ke database-nya, klik layanan. Nah, klik di sini aja, di sini bebas. Di sini, ini? Bebas ini. Lalu masuk ke login text control panel. Nah, ini ibarat kita masuk ke SAM kalau di offline. Gitu. Coba aja. internetnya. Wifi-nya aku baca. Wah, anak-anaknya yang pakai ya, Mbak? Nah, ini adalah kontrol panel kita, tempat kita untuk kontrol slim itu dari hosting gitu. Nah, kalau mau masuk ke bagian slimnya itu kalau di SAM ibaratnya htdoc ada di file. Ini ya. Di sini ya. Nah, masuk situ, klik aja 2 kali. Nah, tunggu. Nah, di scroll ke bawah ini kan persis sama atau seperti ada di htdoc. Sama nggak, Bu? Iya, sama ada config file help image. Nah, jadi kalau di slim itu misalkan kita mau ganti gambar beranda, misal nyudah dulu ini ya. plus lalu ini quit. Nah, klik sini yang ya. clip udah clip. Nah, kita tunggu. Ini kalau mau ganti gambar yang ada di beranda ini kan harus masuk ke htdoc kan ya kalau offline ya. Nah, ibu bisa ganti langsung karena udah punya akses sendiri. Gitu. Gantinya di mana? Tak tunjukin di sini. Ini nunggu aja kalau wifi-nya. Kalau mau ganti ini ya tak tunjukin di sini posisinya. Masuk ke yang tadi, masuk ke yang page tadi. Kontrol panel. Nah, akan baru muncul. Tak tunjukin kalau mau ganti ini. Klik yang menu sebelahnya ini, tab sebelahnya ini klik. Nanti ya. Cek sekarang nggak apa-apa. Nah, lalu ini kan seperti yang ada di htdoc ya. Scroll ke bawah, nyari namanya template. Nih, atas. Nah, ini. Oh, ini. Template ini. Nah, klik ya. Klik aja sekali. Nah,
nanti harus dibiasakan ya Bu ya untuk mengetahui ini bener akses full slimnya tuh ke ibu dan ke mbak ya. Lalu kan ada menu, ada tema-temanya ya kan. Kita kalau sekarang ini posisinya ada di default, klik aja default. Klik kiri aja satu kali. Nah, lalu aset ini klik sekali aja kiri. Nah, lalu image yang ini. Iya, klik sekali. Scroll ke bawah. Nah, ini kan ada slide 1, slide 2, slide 3. Coba klik kanan. Klik kiri, di sini aja di kalian klik kiri, klik aja, klik kiri dah. Ini klik kiri. Klik kiri. Terus download. Coba yang slide 2 diklik kiri download lagi. Ya, download. Enggak ada. Download aja. Nah, sama slide 4. Slide 4. Nah, ini kan gambarnya. Masih proses menunggu. Berarti kami ya tetap megang database juga ya Mas ya ini ya. Iya, karena karena ibu posisinya adalah bukan langganan ke saya, tapi langganan ke double house itu. Tapi kalau ada apa-apa, misalnya Mas kalau mau ini gimana, tak bantu, tak buatkan video tutorial itu. Kalau misalnya ini kan saya ngasih tahu gitu loh, kalau mengelola hosting itu ya seperti ini gitu. Misalkan ibu di tahun-tahun berikutnya merasa kewalahan nggak bisa, baru monggo misalnya langganan saya bisa monggo. Ini saya mau ngasih tahu dulu bahwa kalau ngelola hosting tuh seperti ini. Karena yang dulu waktu di SMP sana kan yang sama Pak Ambo tuh, ya. Pak, kami minta database kalau pas satu kadang dia sibuk minta tolong lama, saya bisa misalkan minta tolong Pak, nggak boleh dikasih tuh. Untuk apa database? Katanya gitu nggak dikasih. Ini database di sini. Ini kan dikasih. Ya, kan memang dipegang sama ibu langsung. Nanti pelan-pelan ibu belajar pokoknya. Nggak apa-apa, nggak harus langsung semua hari ini, nggak apa-apa. Pelan-pelan belajar. Nanti ada videonya kan. Nanti tak kendala tak buatin videonya seperti itu. Makasih. Bisa. Tapi pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan aja. Kan ini lama internetnya kan mesti dalam. Bentar. Pentingnya masuk ke database itu untuk backup data sebenarnya. Insya Allah kalau online itu aman, tapi namanya ikhtiar ya, tetap ada ikhtiar, tetap di backup sebulan sekali. Ya kayak kemarin Mbak, jangan selalu bilang loh, di backup enggak. Itu rasanya kalau nggak ke itu, karena kalau udah database sudah rusak, kita harus kayak ibarat database kan seperti lemari katalog gitu Pak ya. Mana yang rusak kan kita nggak tahu, harus buka satu-satu. Nah itu. Kalau kayak gitu gampang Pak, satu-satu beres sehari. Kalau banyak banget kayak gitu. Karena saya bukan yang build, karena saya bukan yang bikin, kan harus cek satu-satu itu. Apa ya? Di close aja Pak. Close aja. Klik yang ini aja dulu. Ini ya. Yang selesai belum ini diklik. Ini yang folder. Nah, ini kan gambar dari ya kan beranda tadi kan yang pakai. Nah, kalau misalkan ini diganti gambar foto sekolah atau foto agenda perpus, ya di situ posisinya gitu. Syaratnya adalah disesuaikan. Nanti bisa ngedit via Corel, bisa via Paint, bisa kayak lebarnya, tingginya, pixelnya, terus tipenya JPEG, udah nanti diupload di sini gitu. Bebas, tapi namanya sama ya. Yang slide 1 nanti dihapus, terus diupload namanya tetap slide 1. Nah, ini di close saja. Jadi penamaannya harus sama, ini dicatat ini nanti. Kalau slide 4 ganti foto, foto yang download juga namanya harus slide 4. Tidak bisa diganti nama yang lain. Karena mereka mendeteksi slimnya itu bisa pakai nama ini gitu. Paham kan Pak ya? Nah, itu satu-satu kalau bingung tapi tutorial ya. Satu nanti. Yang penting posisinya tahu dulu. Gitu, bahwa di sini atasnya ada. Ini yang pertama. Terus kalau mau ganti tanda tangan sama stem yang di member itu masuk ke ini, klik yang http doc. Terus ternyata mati nggak? No internet. Ini aja klik yang punya saya aja. Yang baru-baru. Yang ini. Connect.
Oke, kita klik yang http drop. Nah ini sama mbak, yang di htdoc kalau offline kan sama atau posisinya gitu. Ya ini database-nya tuh ini tapi online, jadi harus masuk ke layanan si AWS dulu pakai email, terus masuk ke Plex panelnya. Ini seperti ini sama, ini online ya, bedanya kalau di sini offline, bedanya itu. Cuman ya kalau pakai yang AWS harus langganan tahunan tadi bedanya. Nah kalau mau ganti TDD sama stem itu posisinya ada di file, cari nama file atas. Oh ini file. File. Klik ya. Kalau mau masuk klik kiri tapi di klik yang tulisannya. Oh, Nah, ya betul. Nah, lalu member card. Member card. Ya, klik kiri. Terus, kalau di kartu member card itu biar nggak bingung ya sambil login, sambil login diklik ininya, diklik slimnya, yang ini ya klik masuk login dulu. Informasi. Nah, lip info ganti login. Ini lip infonya ganti login. Oh, yang Iya. Pusing tuh kalau nggak terbiasa. Oh ini udah, kalau nanti nggak lihat videonya udah lupa. Iya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja Bu. Nanti pelan-pelan bisa. Login. Bentar ya. Nah, ini kan sudah otomatis, tak tahu kan. Yang penting catat aja yang kemarin itu kan di WA-nya udah ada. Nah, kalau kita mau cetak data anggota itu kan di setelan ya. Terus ada namanya klasik sama old. Kalau yang ini emang nggak kayak gini ya modelnya ada. Emang ada dua model. Monggo nanti mau pilih yang mana. Nah, di sini juga ada namanya klasik dan old. Nah, jadi foldernya old ini punyanya ini. Nah, yang klasik ada punyanya ini gitu. Nah, kalau masuk klik kiri nanti ada aset. Ada ini, ada image-nya, ada gambarnya yang bisa kayak logo, foto, signature, stem. Misalkan stem. Nah, kecil ya, udah tak ganti ya. Di sini posisinya gantinya. Gitu. Misal besok kalau mau dibesarin dikit gitu juga bisa. Bisa, yang penting ya pelan-pelan harus menguasai editing. Jadi size pixelnya 36 kali 36 dibesarin, terus harus transparan. Nah, bikin transparan kan harus pakai aplikasi lain. Lah monggo sudah sah itu juga. Pelan-pelan. Bener. Nggak bisa cuman asal upload, nggak bisa. Jadi di sini kan ada namanya, misal kita download ya. Kita download ya, misalnya kemarin kita download klik kiri di sini, kalau download klik kiri download. Nah, kalau kita buka ini hitam ya, karena nggak kelihatan karena belakangnya transparan. Ya. Misalkan kita, ini kan ada tipe filenya PNG. Terus dimensinya 220 x 114, size-nya 18 KB. Minimal disamakan. Kalau nggak bisa sama, selisih dikit. Gitu. Saya biasanya ngeditnya itu pakai Canva Pro. Iya, karena untuk remove background mudah. Kalau pakai Photoshop, pakai Corel, monggo kalau bisa ya. Kalau bisa monggo. Itu tantangannya di situ ya. Tapi yang jelas saya di sini adalah fungsinya ngasih tahu bahwa hal seperti itu bener-bener Bu Eni sama Mbak Mika punya akses langsung ke Slim ini gitu. Karena punya Slimnya bisa masuk ke database-nya karena langganan sendiri gitu. Langsung ke double-nya dan nanti bisa merasakan gimana cara mulai hosting itu ya seperti ini. Iya. Gitu. Tapi murah karena apa, langganannya langsung ke double host ya, bukan ke saya gitu. Betul. Kalau saya kan kenapa misalkan ibu langganan ke sama Pak, nggak usah sebut nama tadi ya, kenapa harganya bisa segitu ya, karena dia yang pegang database, dia yang mengelola, dia yang menanggung risiko. Kalau masalah sergasrek ya mungkin personal aja ya gitu, mungkin ada yang serk, ada yang enggak itu. Tapi kalau saya lebih seneng kayak gini, apa aman, saya aman ini aman, karena untuk mempunyai hosting yang bisa digunakan untuk banyak sekolah itu juga nggak murah gitu. Sehingga aman, monggo langsung ke hosting aja, saya edukasi, monggo login sendiri, eksekusi sendiri, kerjakan sendiri, kelola sendiri. Tapi kalau saya di level kampus, misalnya saya yang kerja, saya senang kayak gini. Kenapa? Kapanpun, dimanapun saya mau masuk ke database, saya bisa tanpa perlu seizin orang lain. Ya, itu kalau bagi saya. Tapi monggo ini saya dampingin. Misalkan, Mas ini kalau mau
ganti ini gimana, tak buatin video tutorial, mau ditonton gitu. Itu aja, nanti saya solusi dari saya Nah, gitu. pokoknya saya nanti ngasih minta tolong Iya, soalnya ya kita iya. masih kurang itu. Iya, itu. Kalau tuh tanda tangan sama udah tak ganti, tinggal meninggikan ini ya tadi ya. Iya. Label barcode warna bisa gampang nanti tak tinggikan ya. Kalau ini di script. Nah kalau ini tak sih tahu ngeditnya tuh di sini. Ini itu ada di plugin. Nah jadi misalkan kita di sistem ya, sistem ada namanya ini plugin. Nah kan ada ini nih. Nah kalau di foldernya itu di sini, ini plugin. Nah, jadi si plugin ini foldernya ini yang paling kita edit di sini. Nah misalkan sama ngedit ini ada di label barcode, lalu klik index, klik index. Nah ini yang saya edit ininya, ini ada warna biru tua untuk angka 0, 1 merah gitu. Iya, seperti ini. Nanti untuk tingginya ada di sini juga. Nanti tak edit ya. Gitu. Iya, jadi ruwet banget ya ampun kayak gini ya. Iya. Kayak kadang kalau Mas kok nggak bisa cepat, mungkin saya kalau ngerjain ini biasanya malam, Bu. Karena butuh waktu. Butuh waktu niteni dan salah petik satu aja rusak. Wah, Iya. harus ya. Iya, iya. Misalnya satu petik ini aja hilang nih, malah kita print ini satu petik aja hilang, nanti rusak. Ini nggak bisa diakses. Nanti tulisannya, misalnya ya contohnya, klik, terus tak pindah ke sini misalkan, nanti dia hilang nanti nggak bisa diakses. Tuh. Jadi kita kontrol Z aja. Harus hati-hati banget. Saya sering itu pusing, kok nggak perasaan udah hadiahnya bener, ternyata ada spasinya double. Nah, itu memang ini namanya kalau mau belajar namanya HTML gitu. Nanti ada CSS juga, PHP juga. Jadi untuk mengoperasikan Slim ini memang banyak yang harus dipelajari gitu. Biasanya kalau udah level kampus itu yang ngoperasiin satu orang, yang mengoperasikan Slim itu satu orang, dia nggak bantu ke yang lain. Terus tugasmu ngurusi kita, tugasmu yang ngurusin ini aja, karena ya tadi karena udah paham apa yang harus diubah, harus pelajari apa ditambah dan custom-customnya kan. Tapi kalau untuk SMP insya Allah dengan Slim yang default yang standar udah cukup lah, udah cukup, tinggal dimanfaatin aja. Gitu. Nah oke, jadi saya pin aja ya di sini ya untuk double host di sini saya pin, jadi saya pin aja di sini. Nah, ini namanya menggunakan hosting Probus gitu namanya, bisa hosting Probus. Nah saya terus untuk yang ini saya pin login Slim. Jadi misalnya nanti kita keluar, tadi apa ya, Chrome apa ya? Masuk ya Mas. Chrome tadi ya? Chrome ya Pak ya. Chrome. Jangan aja Chrome ini. Nah ini kan ada dua. Pilih yang Berarti tadi yang iya itu Pak. yang biru. biru. Yang biru. Oh yang biru. Kita edit namanya. Ini Lentera Slim Online. Online. Oke, biar enggak. Jadi nanti kalau buka yang ini aja. Nah, Lentera Pustaka Slim Online yang biru. Nanti monggo bisa diedit untuk logonya dan lainnya kalau perlu. Nah, nanti kan ini tak pindah ke sini aja. Nah, misalkan mau login SIM tinggal klik ini. Gitu. Nah, jadi tidak perlu ketik. Misalkan mau masuk ke hosting tinggal klik ini gitu. Atau yang visitor. Visitor. Ya. Yang visitor itu berarti ini visitor. Visitor. Apin juga. Langsung down. Oke. Nah, penghitung jumlah pengunjung udah gitu. Ya, ini nyoba-nyobanya kan nanti buka nanti ya. yang ini, nah, ini ada 3 ini 3 klik aja.
Oh iya. Ya sudah saya pin aja biar mudah kan, nggak perlu ngetak-ketik gitu. Iya. Heeh. Itu nanti bisa di pin juga di sana. Tinggal Soalnya saya kalau itu harus pakai WA web, saya Iya, klik yang sini. ya, monggo, itu Tiap nggak hari. apa-apa. Kan susah tau. Nggak Makanya kalau apa-apa. udah dipin kan nggak tahu Ya, pinnya kemana. bisa. Jadi banyak sebenarnya fitur itu emang ya mau nggak mau kita harus belajar satu-satu, nggak apa-apa. Nggak harus semua, nggak apa-apa. Kalau bingung tanya aja. Iya. Nanti tak buatin tutorial. Saya juga cuman bisa bantu seperti itu. Karena kalau saya menuntut untuk semua orang bisa, ya benar juga Mbak. Kasihan karena kesibukan orang beda-beda, kemampuan orang, kesukaan untuk mengelola komputer tuh beda-beda. Kalau yang rumit kayak gini kok ya Iya, kayak waduh. betul. Tapi kalau ada misalnya kesenangan, monggo. Tapi Nah, yang kadang gini pengen, Iya. pengen belajar, makasih ilmunya Pak Vicky. Iya, ngoten. Kalau saya emang seneng loh. Emang saya seneng mainan CPU komputer kan emang seneng gitu aja. Jadi kalau lihat kayak HTML gitu ya seneng-seneng aja, tapi ya butuh waktu, ya nggak sebentar gitu. Butuh waktu, butuh suasana tenang, ngetik terus. Wah, kalau harus sekarang nggak bisa, saya nggak punya laptop, saya punya PC aja di rumah. Jadi kalau mau kerja ya nunggu di rumah dulu, kalau udah di rumah dulu gitu. Maaf ya kadang saya Nggak apa-apa, nanya, saya weh. catat, nggak apa-apa Bu. Yang ini saya Iya. catat, nanti saya kerjain. Ada Kadang pertanyaan? waduh jerawat saya ya Pak. Kadang ki pengen tahu ini kok Nggak apa-apa kayak Bu. gini. Ya saya cuma seneng aja untuk bisa bantu itu aja. Iya. Jadi seperti ini ada pertanyaan lagi. Cuman berarti PR saya nungguin ini sama benerin yang visitor aja ya. Iya, visitor. Kalau yang menulen kayaknya udah tak cek kemarin juga udah lancar kayaknya. Ada satu lagi untuk kartu buku di sini belum ada. Oh, yang kartu buku ya, Iya. nanti tak pasangin. Sama slip itu ya. Sama inventaris nanti bisa nggak tuh di sini? Oh, inventaris maksudnya? Inventaris tuh kalau masuk di sini bisa nggak inventaris buku? Oh, di Slim kan sudah tersimpan semua. Udah nanti. Kalau mau laporan kan? Mm-mm. Kalau mau laporan. Kalau mau lihat inventaris kayaknya, soalnya itu kan dibikin Excel kami. Oh, Nanti kalau lihat mau di sini dibikin ada. buku induk. Iya, buku induk itu kalau lihat di sini ada. Kalau plug-in-nya ada, tapi itu masih di versi yang lama ya. Takutnya kalau nanti tak coba kemarin itu nyoba untuk dimasukkan ke yang terbaru, error. Itu di kampus daerah Jalan Lotes, error ya di sana. Nah ini kalau saya biasanya cuma gini aja, buku bibliografi ya, lalu ekspor data item eksemplar nih, ekspor. Data eksemplar. Nah, terus kita ekspor. Nah ini tinggal kita pakai aja. Nah, ini karena ini hancur ya Bu ya. Karena hancur saya pakai LibreOffice. Biar nggak bingung. Itu settingannya aja sebenarnya. Cuma nanti bingung aja kalau ya harus nyotang nyeting. Nah, tak downloadin habis ini gratis. Saya pakai ini tak. Kalau edit Slim pakai CSV saya pakai ini. Download LibreOffice. Download. Jadi ini kan Excelnya kan banyak isinya, kan ada nomor eksemplar, nomor item, terus ada judul, ada nomor panggil, ada pengarang. Ya nggak perlu dihapus, ya udah jadi buku itu, ya kan? Nggak perlu nulis satu-satu. Nggak usah nulis. Berarti kalau nulis soalnya ya lama banget Iya, ya. lama Ngetik banget. kemarin aku ngetik yang Excel. Kalau laporan ya udah banyak. Kalau Nanti, laporan nanti punya ada menu yang bermasalah bilang aja, karena ini Laporan sebelumnya sudah nanti. bermasalah. Sejarah peminjaman, Ada sejarah peminjaman, mana statistik statistik penggunaan, sejarah peminjaman ada, ya udah, tinggal bikin opsi sampai kapan ya. Dan saya nyoba kartu ini tuh kalau untuk yang tadi visitor nggak bisa, tapi kalau saya masukkan untuk sirkulasi itu loh, peminjaman saya kan bisa Pak kan masuk ya. Ya misalkan anggota ya, misalkan ya anggota, ini mau pinjam misalkan Bu, ini nih kalau pinjam, terus masuk ke sirkulasi, kita paste di sini, kan masuk nih siapa Iya, ID anggota ini, tipe anggotanya apa, namanya ini, kalau mau pinjam kan di sini tinggal diklikin aja, terus pinjamannya ada berapa kan kelihatan juga, terus aturan Oh ini di pinjaman yang kedua itu pinjaman berapa gitu ya? peminjaman saat ini. Berarti kalau orang minjam, saat ini minjam buku berarti di peminjaman ini atau pinjaman ini Pak? Kalau masih ada kalau mau pinjam, misalkan nih selesai transaksi dulu. Kan seperti ini, misalkan keanggotaan yang nyari siswa aja deh, biar enak. Siswa.
ID anggota, klik sirkulasi ya. Iya, sirkulasi. Terus masukkan nomor ID. Oh iya. Nah, mulai transaksi. Nah, terus misalkan dia mau pinjam mana buku daftar exemplar aja, misalkan mau pinjam ini cara gaul ya kan. Punya berapa kan nomor exemplar ini. Tinggal di-scan nanti. Udah kita masukkan sini aja. Paste. Nah, terus klik pinjam. Tak kelihatan. Iya. Kode Terus kalau mau pinjamnya, minjem lagi dalam kodenya. sehari ini langsung yang ini, Pak. Ya langsung sini aja. Nah terus ini kelihatan juga tanggal pinjam ini, tanggal harus kembali ini. Misalkan ini selesai pinjam ya. Oh, udah ada sang tanggal kembali Iya juga sudah ya ada. nanti ya. Iya. Jadi ibu tuh sebenarnya pakai Islam tuh seharusnya udah nggak perlu nyatet lagi. Udah nggak nyata. Oh, bisa Ngapain kalau kan itu? itu kan kemarin karena belum ada toh. Kalau Iya. nanti kan kayak pengunjung juga tinggal nyekan-nyekan gitu Iya, ya, Pak ya. ngapain nyatet? Udah enak nanti. Paling kalau listrik mati gitu aja ya, Pak. Iya, emang Nggak repotnya ya kelemahannya itu aja. Iya. Tuh. Ya untuk Itu. kalau untuk peminjaman nanti di sini, Di sini langsung bebas kalau ada monggo. uang, di-scan. Oke, tak lanjut jelasin ya. Misalkan selesai transaksi cuma pinjam satu aja atau Iya. dia pinjam dua deh, pinjam dua sama ini, sama ini. Jadi dia pinjam 2 buku ini gitu. Ya udah, tinggal tambahin ke sini, paste. Nah, dia pinjam 2 buku. Nanti kalau Terus di-scan selesai tinggal transaksi. di-scan gitu, Mbak ya, Pak ya. Selesai, oke, saya catat ID anggotanya dulu ya. Oke, si Mas siapa namanya? Mas Alfian, udah selesai ya? Iya. Oke, selesai transaksi. Transaksi. Oke, udah selesai. Terus Mas Alfian udah selesai beberapa hari datang ke sini mau kembaliin buku. Klik sirkulasi, kita ketik tuh ID-nya dia, mulai transaksi. Nah, kalau di yang kolom nomor 2 ini F3 ini kan tulisannya pinjaman saat ini. Nah, dia punya 2 pinjaman. Tipologinya visi, tanggal pinjamnya kapan, harus kembali kapan gitu. Kalau mau pinjam di sini, ini catatan peminjamannya yang di sini. Nah, ini yang dendanya, sejarah pinjamnya. Nah, dia pernah pinjam Kalau 2 telat ini. gitu langsung ada Wah, dendanya kalau di sini. siswanya banyak, enak pakai ini. Iya. Terus misal cek di sejarah peminjaman ada ini. Kalau misalkan nanti udah jatuh ini ada status juga ya. Statusnya sedang dipinjam. Kalau udah jatuh tempo ada tulisan juga jatuh tempo, denda berapa. Monggo disetting. Kemarin aku aturan di SMP itu juga peminjamannya. sirkulasi udah memakai ini. Iya. Cuma saya belum tahu kalau yang minjem 2, minjem itu. Ya itu ya nanti monggo ya kalau bingung Mas kalau cara nyeting apa nanti tak buatin. Nah, tak buatin. Kalau saya jelasin di sini semuanya muntah-muntah. Ya, banyak. Jadi monggo belajar sesuai kendala yang dihadapi. Misalkan sekarang lagi mau transaksi, masih mau transaksi gimana caranya? Tak buatin. Belajar satu, jalan ketemu kendala lain. Iya, kalau Saya jelasin, belajar, jalan ketemu kendala lain. Enak loh. Tapi kalau sang kayak model pelatihan privat sehari full semua menu tak jelasin, oke bisa. Tapi mungkin besok lupa. Iya. Nah, itu. kalau kebanyakan gitu mah lupa ya, Mas. Iya, kadang Makanya lupa kalau kita gitu. nemuin masalah langsung Mas ini Satu-satu gimana gitu. ya, satu masalah selesaikan. Yang namanya hidup tuh pasti ketemu masalah gitu kan. Iya. Kalau udah nggak ada masalah Oh, mati. minum duluan, Mas. Ampun udah bawa tadi. Nah itu. Terus Bu, kalau di minum ini kerupuk di dalam. kalau mau nyeting keanggotaan, peraturan itu ada di 2, ada di keanggotaan sama nanti di simulasi tipe keanggotaan. Nah ini kan cuma ada 2. Nah, kan ini peraturannya seperti ini, jumlah peminjamannya sama denda apa namanya, denda ada nggak ya di sini? Coba tak cek something. Nah, ada di sini dendanya. Nah, ini kalau guru 0 ya monggo, mau bebas lah, ini kan bukan tanah saya. Ini kebijakan sini. Kalau siswa juga dendanya berapa? Ini 100.000 rupiah ya per hari dendanya, monggo. Oh, sehari itu berapa ya dikasih? Monggo. Kalau dulu waktu saya di kampus masih 300 rupiah. Di kampus lain ada yang 500, ada yang 1000, monggo. Itu pun kadang kembaliinnya itu udah telat 2 tahun. Dendanya sampai 200.000. Oh, Nah, mending semakin tumbas buku lama- anyar. Semakin lama berarti kan semakin banyak dendanya. Ya meskipun sehari cuma 300 rupiah ya, tapi kan 2 tahun 3 tahun ya sama aja, jadinya 200.000. Cuman kadang kita kasih kompensasi, kasih diskon gitu. Jadi cuman setengahnya aja. Ya namanya kita kan win solution ya gitu. Yang penting mahasiswanya itu punya niatan baik untuk mengembalikan, enggak apa-apa gitu. Kalau rusak ya enggak apa-apa.
buku itu kan berarti dipinjam, dipakai, rusak kan ya berarti Berarti bermanfaat. Iya, wis itu aja. daripada nggak Iya, dipakai, kalau bisa. saya gitu, cuman ya monggo ada yang nggak sependapat, monggo nggak apa-apa. Gitu. Daripada buku cuman di rak baru punya ratusan Al-Quran tapi nggak dipakai, itu kan sering terjadi di sekolah. nggak ada manfaatnya ya Iya, nggak jadinya. bermanfaat. Terus sama di simulasi, klik di sejarah aturan peminjaman. Nah, ini tambah aturan peminjaman. Nah, ini kan guru siswa dibikin lagi gitu. Juga koleksinya apa aja yang boleh dipinjam ya kan, terus jumlah pinjamannya berapa, disinkronkan. Nah, nanti satu-satu gitu. Biar bisa pinjam, biar dendanya bisa terrekod gitu. Denda harian 100 ya berarti ya. Siswa 100 tadi. Nah, terus periode pinjaman berapa hari? 7 hari, 14 hari, 7 hari. Nah, terus toleransi keterlambatan. Misalkan dia pinjam hari Senin. Terus kembalikan, saya ingat hari Senin mau beliin tapi lupa bawa buku. Kasih toleransi 1 hari berarti bisa Selasa masih belum gak denda. Itu iya, satu berarti misalkan satu. toleransi. Terus toleransi Terlambatan. kali peminjaman 2. Denda harian 100. Tuh, terus jumlah pinjaman 4 buku, 2 buku, 3 siswa 3 atau 4. Monggo nanti bisa diedit ya, ini tonton aja. saja. 3 aja Kak. 7 hari dah simpan. Nah, ini siswa guru. Nah, mungkin ada kebijakan lagi memecah siswa itu menjadi 3, siswa kelas 1, siswa kelas 2, siswa kelas 3. Biar apa? Misalkan mereka itu absen, visitor kelihatan. Yang paling rajin masuk tuh siswa kelas berapa. Oh iya itu. Bisa, tapi itu agak repot ya, karena harus ngedit di keanggotaan yang ada di sini. Nah, jadi ini misalkan ini harus ngedit lagi, tipe keanggotaan seperti diperbanyak lagi. Mana nih di bagian ini harus diperbanyak lagi. Itu yang di bagian tipe keanggotaan diperbanyak. Jadi ada guru sendiri, karyawan sendiri, siswa kelas 1 sendiri, atau siswa kelas 1A, siswa kelas 1B, monggo. Dibikin gitu juga. Tujuannya untuk apa? Ya tadi misalkan ada yang pinjem, ada yang berkunjung tuh kelihatan siswa mana yang paling rajin. Bisa spesifik itu gitu loh. Gitu. Ya, itu monggo ya untuk Caranya kedepannya gimana pelan-pelan. kalau misal dibikin KS kelas 7, kelas 8. Ya kan udah punya datanya tuh di sini di keanggotaan. Kita bikin dulu aja di sini dulu, bikin satu-satu dulu. Tipe keanggotaannya siswa kelas 1 apa, jumlah pinjaman berapa, dibikin satu-satu dulu Bu. Nah, baru nanti di bagian ubah daftar anggota diubah ininya, tipe keanggotaannya diubah sesuai. Oh Mas ini dia siswa kelas berapa, oh Mbak ini siswa kelas berapa gitu. Paham nggak? Oh berarti nanti buka satu-satu tuh yang tipe keanggotaan. Oh iya, makanya itu. saya bilang repot. Oh Iya, makanya saya bilang repot, tapi di belakang nanti Tapi enak. enak. Kalau enggak ya waktu pas ini masukkan data data anggota. ya. Kalau enggak ya nanti dieksekusi ketika siswa baru aja. Ya sudah terlanjur ya sudah. Sudah terlanjur, ya. Yang besok siswa baru dibuatkan sesuai kebijakan baru. Itu lebih enak. Kalau saran saya gitu, karena dengan data sebanyak ini ya akan kewalahan lah kalau langsung ganti semua. Jadi kebijakan baru untuk siswa yang baru, monggo ya, itu kebijakan sini aja, monggo saya ngasih beberapa sudut pandang aja seperti itu. Gitu. Terus cover foto-foto mau di-upload, monggo. Yang penting jangan PDF. Nanti lama-lama pasti akan lemot. Nah, gitu. Kalau PDF lemot Contoh ya. kalau PDF itu seperti ini. EBM masjidas.com. Nah, ini ada buku PDF-nya sudah saya upload. Ini sudah saya upload, jadinya ya orang bisa baca online. Apalagi ini udah online, di mana aja bisa diakses, siapa aja bisa baca, download PDF-nya bisa. Tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan hosting yang ini, karena ini murah, space-nya terbatas. Gitu. Tuh. Nah, kenapa yang kelas SMK kemarin minta pakai yang lebih bagus? Karena saya nanti mau upload karya-karya guru, soal-soal ujian di perpus. Biar apa? Siswa yang mau ujian bisa belajar lewat sini. Tujuannya itu.
Terus itu misalnya ada matematika punya soal-soal, upload sini. Monggo ya Ustaz sebagai database ya, sebagai dokumentasi. Jadi kalau siswa mau belajar soal-soal yang lalu itu ada di sini. Nggak perlu pakai kertas, tinggal klik domain, buka, belajar dimanapun di rumah bisa. Tanpa harus ngasih kertas, tanpa ngeprint. Nah, itu yang SMK 1 Jogja gitu. Ya, itu satu-satu bisa dipertimbangkan. Kalau mau upload monggo. Tapi udah mulai lemot bilang ya. Kalau udah mulai lemot bilang ke saya, nanti tak bantu ngecekkan gitu. Itu salah satu opsinya. Ini sambil jalan aja Bu. Gitu. Banyak yang bisa dilakukan di Slim tuh banyak. Tapi satu-satu aja biar nggak muntah-muntah. Gitu. Kalau saya kan udah sering dari zaman masih kuliah, bantu SD, bantu SMP, bantu SMA, bantu kampus tuh sering gitu tahu permasalahannya ini, solusinya ini gitu. Dan alhamdulillah kan Slim sampai sekarang berkembang dari Slim versi 5 sampai sekarang Slim 961. Ini yang terbaru yang kan? Ini 61 ya? Iya, yang terbaru sudah. Cara ngeceknya gimana? Ini keluar. Nah, ini klik informasi. Lain info diganti Slim info. Kayak kemarin tadi. Slim versi 9. Versi 9. Seperti itu. Ini udah mau bagi rapot ya Bu ya? Iya. Mulai libur kapan Bu? Mulai liburnya? Dapatnya tanggal 22 berarti belum dari. 1 pekan libur berarti. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Kita buka CSV-nya tadi. Kita klik kanan, open with, mana open with Libre. Oke. Nah, kalau dibuka lewat Libre kan nggak hancur ya. Nah, tadi kan udah ada nomor itemnya, ada nomor panggilnya. Yang nggak kepakai dihapus. Nah, udah tinggal ngeprint jadi buku induk. Nggak perlu nanti satu-satu. Ngapain? Satu-satu. Itu kan udah masuk di Slim, ya kan? Dapat 50 ya. Bisa ya di sini. Slim itu sudah bisa. Bisa. Kemarin kan ngerjain input di SD ringan. Ya. Kok nggak muncul ya itu yang inventarisnya itu kan cara bikin seperti itu. Dibikin. Ya ini cara ngakali aja sih buat ekspor aja Berarti itemnya. buku Indo sudah ada nanti. Ya tinggal dihapus kolom-kolomnya nggak perlu ini. Kan ini ada nomor item, nomor panggil. Ini jenis koleksi textbook. Ada textbook, ada fiksi, ada referensi nggak usah dihapus. Yang ini hapus saja. Ini lokasi. Ini inventarisnya. Oh ya. Ini lokasi ya. Nah, ini lokasinya. Terus ini judul sama pengarang di sebelah sana. Udah, yang nggak pakai dihapus sudah jadi buku Indo. Iya. Kenapa susah-susah nulisan-nulisan? Lah ya Allah enak. Kayak udah pakai Slim itu enak, ya, enak itu. Gitu. Nah, tuh. Mungkin ini dari saya ilmunya itu dulu hari ini. Apa ada pertanyaan? Terus ini tadi, yang ini tadi dari mana tadi info Pak? Apanya? Ini yang video ini tadi bukanya di mana tadi? Bukanya caranya, kan kita login dulu. Login tinggal klik plus, lalu klik login Slim ya. Nah, kalau udah tertaut masuk. Nah, klik bibliografi. Kita ekspor yang bebas sih, mau yang ekspor data bio bisa atau data XML bisa. Contoh Sama tadi, Pak. hah? Sama. Lebih lengkap yang secara bio itu lengkap bio. Kalau kayak nomor item dan lain-lain itu yang eksemplar. Kalau mau disatin monggo. Oh berarti nanti bisa ya, misalkan itu kita Ya. Itu, kita klik ekspor download.
tinggal pindahnya belum Ya, ada. sesuai atau- kebutuhan aja. Iya. Oh, ini klik kanan, open with, pakai yang LibreOffice. Oke. Nah, ini agak kayak strukturnya agak beda aja, Mbak. Ini kan judul, ini GMD, ini ada NIB. Nah, kalau yang iya, ini eksemplar ada tadi kan nggak ada penerbit. NIB-nya. Yang tadi nggak ada ya. Ya, ini nggak ada. Terus ini ada Ada penerbit. itu penerbit. Nah, terus ini ada Nah, penerbit, ini ada halaman. ini yang lebih. Ya, monggo disesuaikan aja. Makanya bilang monggo disesuaikan aja. Ini tadi yang eksemplar ya? Ini yang review. Oh ya video. Oh yang Gitu. video. Ini yang nomor Oh. panggil. Terus ini nomor nomor klasifikasi. Klasifikasi. Nah, ini nama penerbitnya. Penerbit pengarang. Pengarang, iya. Pengarang. Nah, ini Itu subjek. subjek. Nah, ini nomor eksemplar. Oh, iya. Cuman ya ini ada ini ada bisa. buka kurung tutup kurungnya. Kita ada cara sendiri untuk ngilangin tuh secara kode pakai rumus bisa. Tuh, udah gitu. Dan yang nggak kepake tinggal dihapus jadi buku Indo. Nah, ini. Enak. Jadi Slim itu udah enak Bu, iya. Cuman kadang orang itu saya tuh sering menemukan bahwa ini dijadikan manfaat bahwa untuk menjual per menu itu dijual terpisah gitu. Padahal Slim itu gratis. Kalau saya kan jual jasa instalasinya aja. Setelah itu nggak ada pembelian ke saya bulanan, tahunan nggak ada. Ibu nanti seterusnya akan membayar ke double host, udah nggak ke saya. Enggak termasuk. Iya, gitu. Jadi bayar 1 juta itu ke saya per satu kali aja. Tahun 2, tahun 3 udah 300.000 ke double host. Iya, ini bukan ke saya, gitu. Berarti nanti bayarnya gimana? Iya. Langsung ke Besok ini diinget-inget aja Bu di sini. Nah, klik tambah, ada posting ya. Iya. Nah, lalu kita login. Oke, login. Kita masuk ke akun double host kita. Nanti di sini ada tagihan. Oh, yang kecilnya. Nah, ini kita bayarnya kapan? Bulan 12, 23. Bayar lagi 12, 24. Ingat-ingat aja tanggalnya itu. Nanti biasanya ada email masuk kalau udah mau habis itu. Nanti bayarnya sekitar 300.000. Hisapnya 300.000. Gitu. Ini karena saya dapat diskon. Saya kan dapat diskon khusus juga. Gitu ceritanya. Jadi saya itu jasanya adalah ilmunya, instalasinya. Dah tahun 2, tahun 3 monggo langsung bayar ke sini langsung, nggak usah ke saya. Gitu. Lewat ini langsung nanti. Berarti ini nanti langsung caranya Nanti ada transfer. tagihan, nanti ada tagihan terus nanti pembayaran QRIS gitu. Nanti di sini. Kalau ada tagihannya. Enak gitu. Pakai M-banking ya scan dah bayar langsung. oh bisa pakai M-banking ya? Bisa banking ya. Nah, kalau enggak pakai banking kita pakai transfer bisa, pakai virtual account bisa banyak. Ya bisa aja kalau udah mau bayar bingung WA aja. Tanya sama Mas Tak bantu. Vicky. Iya. Ya kita aja. Ya. Mungkin itu aja Bu dari saya karena 9:30 saya ada Oh, iya. lanjut Yang ini perjalanan tadi? lagi. Yang mana? Ngukur-ngukur Yang visitor kan ya? Visitor itu. Nanti tak perbagi dulu. Soalnya itu Oh, memang gitu. perlu tak cek dulu tabelnya. Ada yang rusak kayaknya. Terus sama yang ini nanti saya anu sendiri. Apa sih? Yang Ditak tinggiin Ini aja nanti. tinggi. Nanti saya editin. Nanti malam tak editin nanti. oh ya.